Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun. Kalian mau mengaku Satrio Penyingit, Imam Mahdi, Juru Selamat, Avatar Kaki, Utama Jaya, yang akan menyelamatkan umat manusia, yang akan menyelamatkan seluruh makhluk. Harus tahu kitab awal akhir. Kitab awal akhir itu apa sih sebenarnya? Ya, kitab awal akhir itu dari adanya umat manusia dulu sampai akhir zaman. Akhir zaman itu berarti apa? Berarti hari kiamat. Hari kiamat itu seperti apa sih? Ini harus tahu loh. Tapi kan Satrio Penyingit Muhammad Rois itu nggak mungkin cerita di kolom komentar kayak gini. Sedangkan baru cerita kayak gitu aja udah kepoh kali. Udah merasa hebat, udah merasa berlaku. Sirung mengenali jati dirimu sendiri aja, mengenali jati dirimu sendiri aja enggak. Yang dibilang saudara 4, 5 pancar, 6 raga, 7 sukma, 8 leluhur, 9 hari kiamat, 10 surga. Ini aja kalian nggak ngerti. Asik kalian itu belajar ilmu dan ilmu. Jadi tugasnya Satrio Penyingit Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kaki ini harus menunjukkan kebenaran dari awal sampai akhir. Dari agama, manusia nggak beragama sampai punya agama. Apa yang dimaksud agama? Ini harus tahu. Manusia nggak beragama, menyembah api, menyembah dewa, menyembah Tuhan Yesus, muja-muja Rasul dan Nabi-Nya. Selalu menyebut nama Allah tapi nggak tahu Allahnya. Ini harus tahu. Kalau nggak tahu kayak mana kalian bisa menyelamatkan umat manusia kalau hanya katanya dan katanya. Kata hadis, kata Al-Quran. Hadis dan Al-Quran itu juga bagian dari berhala. Itu buku sejarah. Buku sejarah ini untuk dipelajari, bukan untuk diyakini. Benar apa enggak? Tidak benar katakan benar, benarnya di mana? Kalau salah katakan salah, salahnya ada di mana? Itu tentang agama. Dosa, perbuatan ini dosa, dosanya apa? Celakanya apa? Jadi dosa yang dilarang sama agama itu celaka. Beda sama dosa yang dilarang sama alam semesta. Contoh raga kita ini, karena manusia mati itu yang akan dipertanggungjawabkan sesudah hari kiamat itu raga kita ini. Karena raga kita inilah buah koldi. Jadi tugas yang diemban Satrio Penyingit itu enggak semudah seperti yang kalian pikirkan hanya untuk Nusantara. Jadi Satrio Penyingit Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kalki itu enggak hanya memikirkan dunia yang ada di benak mereka. Yang ada di benaknya Satrio Penyingit itu pulang ke mana? Ke surga. Surganya di mana? Di alam 10. Nerakanya ada di mana? Dunia ini. Ini namanya neraka. Kalau ada orang meninggal itu rohnya itu di alam kubur, itu yang dikubur. Kalau yang enggak di alam kubur, ya rohnya penasaran akan mengikuti anak cucunya. Kalau enggak ketangkap sama roh yang lain, atau jadi dajjal, atau ketangkap di Gunung Kawi, jadi budaknya di Gunung Kawi. Contoh orang-orang cari pesugihan itu rohnya itu ada di sana. Nah, dia jangan asal-asalan ngomong kalian kiai bejat, aku bilang. Biar selamat dunia akhirat, akhiratnya aja mau diturunkan sama Satrio Penyingit Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kaki. Apa Lebak Jawa ini? Apa Gunung Kaf? Apa Kerajaan Allah? Apa rumahnya dewa? Para dewa kalau nggak dibawa sama Satrio Penyingit Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kaki, udah mati.
siapa-siapa, kalian hanya menunggu mencari Satria Penyengit tapi menyesatkan orang banyak. Demi Allah, demi Rasulullah, ini Indonesia bukan Arab Saudi. Meskipun Arab Saudi itu juga saudara kita. Kenapa kok Pak Rois, Satria Penyengit Muhammad Rois itu nentang keras tentang Imam Mahdi? Karena yang menghancurkan umat manusia di negara Indonesia ini agama Muslim. Yang membahayakan orang umat manusia ini agama Muslim. Muslim yang ke Arab-Araban. Zikir-zikir kalian, amalan-amalan kalian itu membahayakan diri kalian sendiri. Makanya Pak Rois itu berani bilang, kalau ada Satria Penyengit Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kalki Buddha Maitreya, selain orang hina ini di mata kalian, tak kasih jempol. Pak Rois nggak muncul pun nggak masalah. Yang penting titah dan amanahnya Pak Rois itu udah disampaikan, terutama sama ratunya. Kalau yang lain mau ditenggelamkan, dilenyapkan sama alam syaitan, no problem, nggak jadi masalah sama Pak Rois. Karena kalian mati pun yang mati cuma ragamu, sukmamu nggak mati. Tetap sukmamu nanti ketemu sama Satria Penyengit, mau dilebak masuk ke lebak Jawa ini. Percaya nggak percaya itu pasti terjadi. Kalau enggak, rohmu, sukmamu nanti akan jadi hantu. Makanya nyelakai orang anak cucu kita yang di alam nyata ini nanti. Makanya udah melenceng semua. Rata-rata yang buat channel Satria Penyengit Imam Mahdi Juru Selamat udah melenceng itu, banyak yang melenceng. Kalau ngikuti hadis, ngikuti ayat suci Al-Quran, berarti kita nggak menjumpai zaman emas. Kalau ratunya nggak jumpakan Satria Penyengit, berarti Satria Penyengit apa ratunya sama Satria Penyengit, Ratu Ade sama budak janggutan ini nggak pergi membuka lahan baru di Lebak Jawa ini. Tapi kalau ratunya menjumpai sama Satria Penyengit, terus pergi membuka lahan baru di Lebak Jawa. Kayak mana caranya membuka lahan baru di Lebak Jawa? Ya nggak banyak keributan, nggak banyak apa. Kayaknya Satria Penyengit itu nggak ada urusan sama presiden. Katamu, Satria Penyengit ngajarkan ajarannya, jadi orang itu akan datang dengan sendirinya. Buat bakar diri seperti harta amanah, supaya jadi orang amanah. Dana amanah itu nanti akan dibuat mendirikan Pajajaran baru untuk dunia. Baru lambat laut istana presiden itu nggak ada rakyat, nggak ada yang orang yang mau mengikuti tatanan negara. Karena tatanan negara ini yang senang para pejabat, polisi, orang-orang elit. Orang ini yang senang. Orang mau jadi polisi aja harus ada daging. Mau masuk jadi pejabat harus ada daging. Kita mau lewat jalan tol itu juga harus bayar. Yang namanya zaman keemasan, zaman Sukaria, zaman Kalasubana itu udah nggak ada seperti itu, nggak ada. Nggak ada senjata api lagi, nggak ada. Bom nuklir itu udah nggak ada. Makanya Pak Rois berani bilang, bisa datang sekarang, bisa datang 300 tahun lagi. Tunggu sampai Pak Rois sama Bunda Memsi Mayakanda itu reinkarnasi. Karena nggak baru seperti kalian subuh-subuh bukono begini, nggak baru. Cuman Pak Rois melirik aja, nengok kitabnya aja, nengok alam semesta aja. Makanya dibilang sama Pak, kitabnya Satria Penyengit Muhammad Rois itu alam semesta. Allahnya Satria Penyengit Muhammad Rois itu bumi sama angin. Doanya ada di innalillahi wa innalillahi raji'un. Aku hidup karena Allah, aku mati kembali sama Allah.
ragaku balik ke tanah, sukmaku balik ke angin. Malaikatku hanya 4 penjagaku, 4 kiblat. Sampai kanan, kiri, belakang, depan itu malaikat. Mana ada malaikat lebih dari 4? Enggak ada malaikat pencabut nyawa, itu enggak ada. Yang ada raganya mati, enggak bisa digunakan, enggak bisa digerakkan sama nyawanya, itu baru mati. Itu namanya mati. Aku bilang, kalau sukmamu pintar menjaga ragamu, ya enggak bisa sakit sukma. Makanya bilang sama Satrio Penyihir, aku lo kepengen sakit, kayak mana rasanya orang sakit itu, kayak mana? Mana santetmu, mana stroke-mu? Aku kepengen lumpuh, aku pengen mati, pengen buta. Mana rasanya orang mati, buta, dan lumpuh? Kalau kalian bisa buat tumbang Satrio Penyihir Muhammad Rois, kasih 1000 jempol. Dan udah jelas Gusti Allah, Satrio Penyihir, dewa, manusia ini satu jalur. Kalau kalian hanya yang kalian andalkan iblis, yang kalian andalkan jin, sedangkan jin aja derajatnya di bawahnya Satrio Penyihir. Kalian kebal karena iblis, kalian kebal karena dajjal, kalian kebal karena duhon yang nyusup ke dalam tubuhmu. Semudah balikan telapak tangan ngancur. Nih musuh-musuh Satrio Penyihir yang melawan sambil tertawa sambil melawan. Nggak ada apa-apanya. Baru dihadapi sama sholat. Baru disolati hajat sama sholati duha. Baru disolati isya sama zuhur. Belum dibawa lengkap. Kalau sampai dibawa lengkap, sholat luhur, sholat isya, sholat subuh, sholat luhur, asar, maghrib, dibawa sholat hajat, sholat sunnah, sholat duha, sholat sunnah dilengkap semua, mati di tempat kalian. Kalau nggak mati, hancur kalian. Ada lebih tinggi lagi, istilahnya perewanganmu, iblismu, dajjalmu lebih hebat lagi, langsung ditirakan jadi debu raga. Ilmu rawa rontek sekalipun berhadapan sama Satrio Penyihir semudah membalikkan telapak tangan. Yang dibilang sama Satrio Penyihir, jangankan manusia, dewa aja buat kesalahan bisa dihancurkan. Bisamu itu buat bencana hanya bersekutu sama dewa. Angin puting beliung itu dewa apa? Angin puting beliung dewa Kansa. Kalau nurunkan hujan ini kalian bersekutu sama dewa Indra. Kayak gitu aja udah berlaku. Masa kalian sudah tinggi ilmu? Orang-orang awam kalian celakai. Sekarang nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak macam-macam. Semua kalian yang merasa berilmu, bersatu kumpul. Semua yang ngaku Satrio Penyihir maupun yang dimunculkan sebagai Satrio Penyihir sama kiai dan paranormal tanah Jawa, serangkan sama satu orang. Cukup aku satu orang. Pertarungan di alam gaib nggak perlu Pak Rois nyuruh orang-orangnya Pak Rois, keluarga Pak Rois yang di alam gaib, baik yang di alam ruh maupun para jinnya Pak Rois. Jin, segala jin sama Pak Rois ada, tapi nggak pernah dipikirkan sama Pak Rois. Karena kalian nerawang itu, yang kalian terawang itu hanya otakku, karena itu hanya membaca batinku. Nggak pernah kalian bisa menembus segalanya. Orang mau selamat, buat apa ilmu-ilmu kayak gitu? Nggak berguna. Nggak ada nabi dulu di terawang, di ini kan, di itu kan nggak ada.
lihat filmnya Tuhan Yusron kayak mana, Fir'aun kayak mana. Yang buat kekacauan dari Sabang sampai Merauke. Ya, dukun kiai itu yang orang-orang yang merasa kebal itu yang buat kekacauan, yang buat maksiat. Karena iblis atau dajjal ini nggak akan pernah nyerah kalau nggak kita perangi. Tak bilang sama Dindaku MC Mayakan. Jangan sekali-sekali golongan merah sama golongan hitam dikasih kesempatan, dikasih ampunan, jangan. Karena dia tetap akan menusuk secara goib, secara nggak kasat nyata, nggak kasat mata. Udah kenyang Pak Rois kalau seperti itu, orang-orang seperti itu didekati. Makanya orang-orang kayak itu cepat atau lambat akan dilenyapkan sama alam semesta apabila kita udah pergi membuka lahan baru dilepas jamin. Apabila orang-orang yang mengikut kita yang seluruh dunia ini nanti udah nggak ada yang ngikut kita baru, itulah namanya seleksi alam terjadi. Kalau bencana alam sekarang ini teguran ada yang dari leluhur, ada yang dari kuasa kegelapan, ada yang dari kekuasa kegelapan, contohnya hayalan gaib, satrio-satrio yang punya ilmu, para kesatria yang punya ilmu nurunkan bencana di sana di sini supaya diakui umat manusia. Satrio penyingit itu nggak harus diakui umat manusia, tapi yang ditunggu sama satrio penyingit Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kalki Buddha Matra ini jadi ajaran. Kalau hanya nuruti Guru Ridwan, Lokajaya, nurutin IKN, ya kalian akan muter-muter terus, nggak bakalan ketemu sama satrio penyingit sampai kapanpun, nggak bakalan ketemu. Satrio penyingit sampai kapanpun juga nggak bakalan muncul. Kau lihat sesepuh-sesepuhnya udah malu, sesepuh-sesepuh tanah Jawa itu udah malu satu persatu. Karena apa? Otaknya sesepuh pun adanya hanya di negara. Padahal satrio penyingit Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kalki ini akan menyelamatkan umat manusia dari kekejaran iblis dan dajjal. Nggak ada urusannya sama harta kekayaan. Nggak ada urusannya sama orang korupsi. Nggak ada urusannya satrio penyingit Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kalki itu sama istana negara. Nggak ada. Karena istana negara, karena tatanan presiden sekarang, tatanan negaramu sekarang mulai dari RT, RW, RK, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, polisi, tentara, nyari. Yang dicari itu hanya perutnya sendiri-sendiri. Beragama tak punya Tuhan pun nggak ada yang sadar. Itu namanya umat manusia ini dibelenggu sama iblis. Pemuja maksiat kalian biarin aja. Makanya dibilang sama Pak, sekarang lihat di YouTuber itu, mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, yang mengajarkan ilmu ini, kata hadis, kata Al-Quran, ilmu kaji diri, energi dan energi yang kalian bahas. Jadi otak kalian itu udah dibalut sama ilmu. Otak kalian itu udah dibalut sama ilmu, tapi buktinya nihil.
Kalau kalian bisa menemukan, jumpakan Satrio Penyingit dengan energi, nah kasih 1000 juta. Mau berapa tahun kalian minta waktu, jumpakan Satrio Penyingit pakai energi kalian. Mari kita buktikan. Nggak bakalan ketemu. Kecuali Satrio Penyingit ada yang muncul. Benarkah ini Satrio Penyingit yang aku tunggu? Yang memiliki warisan dana amanah. Benarkah ini Satrio Penyingit dari kuasa gelapan yang dari golongan Dajjal? Kayak mana ajarannya? Jadi kalian itu mendengarkan, dicermati sama hati nuranimu itu, dicermati. Kalau narasumbernya yang di IKN yang mengajarkan suruh zikir kolbu, hu Allah, hu Allah, hu Allah, itu bukan zikir kolbu, tapi manggil Dajjal atau iblis menyusup ke dalam tubuh kalian. Jadi sukmamu itu suruh manggil Dajjal atau iblis itu supaya Dajjal dan iblis ini tadi datang masuk ke dalam tubuh kalian. Mana? Malu kan? Malu apa enggak? Narasumbernya Lokajaya yang rambut gondrong itu malu. Enggak terbukti sih. Sampai Satrio Penyingit Muhammad Rois mau dilaporkan polisi penistaan agama. Memang agama kalian yang enggak bertuhan. Agama kalian yang pembohong, agama kalian yang penipu. Dosa dibuang di neraka jahanam, padahal dosa di alam nyata. Tanya mana Allahmu, nggak tahu Allahnya. Padahal doanya udah jelas terang benderang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku hidup karena Allah, aku mati kembali sama Allah. Ragaku balik ke tanah, sukmaku balik ke angin. Angin yang dibawa sama Satrio Penyingit Imam Mahdi Jurusan Avatar Kami. Buddha material. Nah, sekarang ini orang mati jadi hantu kuburan. Sukmanya masih nyangkut di kuburan. Agamamu sesat kenapa? Untuk apa surat Yasin itu? Apa gunanya surat Yasin itu? Makanya tak suruh ngetes sama Pak Roy. Ambil surat Yasin itu, bacakan sama kiai itu. Kayak mana rasanya? Kalau kalian bacakan sama almarhum, jeritan almarhum, kalian nggak bakalan dengar. Kalian nggak bakalan ngerti. Sekarang aja matamu buta, hatimu juga buta. Mata batinmu, mata kasarmu juga buta. Telingamu tuli. Disuruh ngambil surat Yasin, tak suruh baca sama orang itu, kalian nggak mau ngetes. Coba kalian tahlilan sama-sama, bacakan sama Guru Ridwan, bacakan sama Aryo, bacakan sama orang-orang yang mau jegal-jegal Satrio Penyingit Muhammad yang akan menyelamatkan. Makanya nanti yang ikut Satrio Penyingit Muhammad Rois sama Bunda MC Maya Karya, kalau memang benar Bunda MC Maya Karya itu sanggup jadi wakilnya Ibu Bumi Bopo Angkoso, jadi wakilnya Ibu Pertiwi, kalau dia sanggup, tapi kalau dia baper-baperan ya nggak bakalan ketemu. Baper sedikit-sedikit, baper sedikit. Kalau yang masih memiliki sakit hati, penyakit hati, itu berarti masih punya penyakit jiwa. Tapi Pak Ros nggak perlu ceritanya di sini. Semua itu dari cara-caranya Satrio Penyingit sendiri, dari cara-cara saya sendiri. Saya nggak perlu cerita itu sekarang. Apapun yang keluar dari mulutnya Satrio Penyingit Muhammad Rois, apapun yang keluar dari mulutnya Satrio Penyingit Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kali Buddha Material Muhammad Rois, pas semuanya ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.